Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Tepuk tangan lagi dengan semangat, kita masih di Islam itu Indah. Tema kita juga masih sama, percuma saya hidup kalau anak saya nggak bangga. Aku punya tayangan lagi nih untuk jamaah yang ada di rumah juga yang ada di studio ya. Kenangan indah orang tua bersama anaknya. Ini dia tayangannya sih. Kalau cinta yang indah, cinta yang akan dikenang dan diusahakan ya Om ya. Setiap orang punya caranya masing-masing. Dan cara terbaik yang kita punya pasti yang terbaik juga kita lakukan ya. Kalau yang Om Ikang lakukan mungkin bisa di-sharing ke teman-teman. Bisa juga pesan-pesan buat orang tua di luar sana untuk memiliki rasa bangga terhadap anak kita. Seperti apa Om Ikang? Ya, alhamdulillah saya merasa keberkahan Allah yang paling utama adalah kepada saya Allah mengamanahkan perempuan-perempuan yang terbaik buat kehidupan saya, istri dan anak-anak. Dan akan ya ini yang modal saya yang bisa memberikan kebaktian maksudnya kepada Allah, bahwasanya saya akan menjalankan ini sebaik-baiknya gitu. Jadi emang keluarga itu buat saya tuh utama, paling utama. Maksudnya itu yang membuat kita bisa maju ke depan, itu yang membuat kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini. Dan juga itu modal akhirat kita yang paling kuat nantinya. Kendaraannya adalah keluarga. Karena cinta kita terhadap keluarga maka kita selalu mengusahakan yang terbaik buat keluarga ya Om ya. Iya otomatis karena itu emang udah sunatullah ya. Iya. Ya. Luar biasa tepuk tangan untuk Om Ikang Fauzi. Masya Allah, tabarakallah. Kalau Ciki sebagai seorang anak gitu. Setiap orang punya caranya. Iya. Cara Ciki gimana? Cara. Untuk bisa disampaikan ke teman-teman. Untuk bisa memiliki rasa bangga gitu terhadap Masya orang Allah. tuanya. Masya Allah. Kalau dari aku ya, aku kan jadi anak gak sempurna banget juga. Masih banyak banget kurangnya. Tapi ternyata. Banyak lebihnya nak. Masya Allah banyak Pas lebihnya. Allah ambil ibu tuh rasanya masih banyak banget hal yang belum sempat aku lakuin. Jadi mungkin buat teman-teman yang masih ada orang tuanya, aduh optimalin dapetin ridho orang tua. Karena ketika orang tua kita tuh tiba-tiba Allah ambil, ada fase dimana kita bingung dapet blessings orang tua. Apalagi ibu tuh dari mana. Jadi selama orang tua kita masih ada, please optimalin cari ridho orang tua. Ridho Allah datang dari ridho orang tua. Masya Allah, boleh dipeluk ayahnya? Saya selalu bilang sama anak-anak, Iya. ibu nomor 1, nomor 2 ibu, nomor 3 ibu gitu. Jadi saya selalu ingatkan kepada mereka begitu emang. Masya Allah, luar biasa, boleh tepuk tangannya. Ciki boleh peluk ayahnya. Bisa dibilang salah satu contoh keluarga harmonis, keluarga yang saling menguatkan dan saling membanggakan orang tua terhadap anaknya. Emang ya. kita Begitu juga tuh sebaliknya. nggak pernah bercita-cita jadi keluarga harmonis, nggak jadi panutan, nggak. Ya. Tapi ini kebutuhan. Tapi orang melihat dan Iya, orang itu mencontoh. silakan. Bukan itu apa yang disampaikan, Iya. orang bisa menerima itu ya Om ya. Buat saya Masya tuh Allah. laki-laki yang perfect adalah bagaimana cara dia bisa memanage keluarga itu yang paling baik. Ya, kalau Om Ikang sudah menyampaikan pesannya, Ciki juga sudah menyampaikan pesannya. Bagaimana nih yang kita sama-sama tahu semua, Rasulullah mengingatkan para orang tua untuk bisa selalu memenuhi hak-hak anaknya. Dan haknya itu apa aja gitu. Kita sama-sama dengerin ya. Ustadz Syah mohon penjelasannya Ustadz, silakan Ustadz. Baik, terima kasih Boleh banyak kembali Om lagi tempat duduknya. Ika, Ciki, Mas Soni, tabe guru kami Habib Muhammad, Bunda Tuti, serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada yang melihat baginda Nabi SAW sedang mencium anaknya. Atau dalam riwayat lain sedang mencium cucu-cucunya. Lalu orang ini merasa terheran-heran gitu. Kenapa Rasul mencium cucunya ya? Kenapa dia mencium cucunya? Nabi justru lebih heran lagi. Kenapa orang ini heran melihat saya mencium cucu? Subhanallah. Dia sedang mencium cucunya. Ada orang yang heran melihatnya. Nabi pun kembali lebih heran lagi. Kenapa Anda heran gitu? Maka orang ini mengatakan karena saya tidak pernah mencium anak-anak saya. Lalu Nabi SAW mengingatkan kepada orang ini, orang tua ini. Aku khawatir dicabut rasa kasih sayang, rahmah yang ada di hati ketika engkau tidak cinta kepada anak-anakmu, maka ciumlah mereka, subhanallah, maka berikan, luapkan kasih sayangmu terhadap mereka. Nabi SAW adalah orang yang mencontohkan bagaimana memanjakan, memberikan kasih sayang terhadap anak-anak. Bahkan Nabi SAW tidak pernah tuh terdengar Nabi marah karena cucunya naik ke atas mimbar waktu Nabi lagi khutbah. Tidak, justru Nabi SAW pernah menunda sujudnya.
pernah menunda daripada sujudnya untuk bangkit dari sujud disebabkan karena apa? Karena ada cucu yang sedang naik ke atas punggungnya. Itulah cara Nabi mengingatkan para sahabat, lihat di luar sana engkau bisa jadi jenderal, di luar sana engkau bisa menjadi seorang bos, seorang direktur, seorang manajer, tapi di dalam rumah engkau tetaplah ayah yang akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di akhirat, bagaimana engkau meluapkan kasih sayang terhadap anak-anakmu. Yang kedua, bagaimana Nabi mengingatkan kepada para orang tua? Lihat, sebelum Nabi diutus, banyak orang tua jahiliyah yang ketika yang lahir adalah anak perempuan, mereka menguburnya hidup-hidup. Tapi setelah Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dihilangkanlah itu semua. Bahkan saking Nabi mengangkat derajatnya anak-anak perempuan, Nabi bilang, siapa yang punya 3 anak perempuan maka dia masuk surga. Kata sahabat, kalau 2 gimana ya Rasulullah? Kalau 2 pun masuk surga. Datang lagi, kalau 1 gimana ya Rasulullah? Kalau 1 pun masuk surga. Selama dia mampu menjaganya, memberinya kasih sayang, memberikan haknya anak-anak tersebut. Sampai dia nanti berpisah dengan orang tuanya karena pernikahan, anaknya menikah, diambil oleh laki-laki lain. Maka selama dia bisa menjaganya sampai anak itu menikah, maka dia adalah jaminan orang tuanya masuk ke surga. Cukuplah ini sebagai bukti bahwa banyak sekali hak anak terhadap orang tua. Kasih sayang, nafkah, perhatian, pendidikan, dan itu semua adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak orang terlalu gampang mengurusi urusan yang terlalu besar. Padahal masuk kubur tidak ada pertanyaan mungkar nakir. Kenapa Fir'aun berdosa? Tidak ada itu. Jadi sebesar apapun dosanya Fir'aun, kita tidak bertanggung jawab atas dosa Fir'aun. Tapi kalau anak yang berdosa, kita akan dimintai pertanggungjawaban kalau kita tidak pernah mengingatkan anak tersebut. Kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita asuh, apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Engkau seorang pemimpin dan engkau akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kau pimpin. Insya Allah, terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama, penjelasannya. Sony. Tepuk tangan lagi untuk guru-guru kita. Yuk kita masuk lagi ke segmen Curhat dong Ustaz. Iya. Oh iya bagus pokoknya, bagus jawabannya. Masya Allah. Ciki, Oke, terakhir iya, Kak. nih. Oke. Ada curahan hati yang mau disampaikan lagi nggak? Harus berdiri Sini, nggak? berdiri Oke. dong. Nanti yang Siap. jawab Bunda deh sama boleh. Habib ya. Masya Allah. Oke. Aduh, bingung curhat apa ya Oh Bunda? silakan bebas gitu. nak. Tentang apa nih kira-kira? Apa ya? Iya. Oke, mungkin ini perasaan aku akhir-akhir ini ya Bu ya Iya. punten. Gimana perasaannya? Abis tiba-tiba ibu aku Allah ambil ya. Iya, Masya Acceptance-nya tuh sebenarnya lama banget Bu. Ini tuh semua tuh aku ngerasa masih kayak proses. Kadang datangnya tuh kalau menurut aku yang kurasa kayak ombak Bu. Tiba-tiba cas gitu. Dan ke-triggernya tuh sama hal-hal yang sebenarnya tuh kecil. Kayak misalnya aku tuh ngerasa, oh sekarang di kamar ibu kayak udah gak ada wangi-wangi ibu ya Allahu gitu. Akbar, ya, Hal-hal Masya yang, Allah. yang aduh aku cari gitu. Terus ada hal-hal yang mungkin biasanya hal-hal kecil yang ibu secara intens tuh suka ngerapin. Ibuku kan hobinya bawa lap basah ya di rumah, Masya dilap, Allah. dirapin. Ada hal-hal yang aduh ini kerasa banget nih gak ada ibu di rumah. Emang ibu tuh tingkat kerapihannya paling tinggi banget di rumah. Betul. Nah kalau ada rasa-rasa itu yang terpaannya itu lagi jas gitu. Mungkin iman saya belum sebaik itu ya Bu ya. Saya kadang bingung jadinya mellow dan galau sendiri. Sebenarnya cara mengatasi itu tuh baiknya gimana ya Bu ya? Subhanallah, baik cantik. Jadi kalau kita sekali-kali kangen, rindu kepada ibu itu fitrah manusia. Tidak ada anak yang bisa melupakan ibu sampai kapanpun dan tidak ada satu anak pun di dunia ini yang bisa membalas jasa ibu. Karena ibu itu yang telah mengandung, melahirkan, menyusui, merawat. Masya Allah, jadi kalau datang tiba-tiba perasaan itu cepat berikan Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah. Iya betul, untuk ibu ya Allah mudah-mudahan di alam kuburnya senantiasa dalam rahmat Allah, dalam maghfirah Allah. Bacakan istighfar untuk ibu. Jadi kalau ibu biasa ngelap-ngelap, Neng Ciki dulunya cuman hanya melihat. Nah sekarang Neng Ciki kalau misalkan ingat kamu sama ibu, udah ambil lagi lap basah, lap-lap. Ya Allah ini kebaikan ibu. Itu sebetulnya ibu tuh mencontoh. Bukan dengan verbal, tapi dengan non-verbal. Itu pendidikan kepada putrinya yang tercinta agar, Ya, nah kalau ada yang kotor-kotor begini cara ngelapnya ya gitu. Tapi ibu gak bisa ngajak dengan bicara. Masya Allah terlihat sekali.
Jadi sekarang Neng Ciki kalau ada rasa itu ambil nafas, terima takdir dari Allah, disitulah takdir rukun iman yang keenam dimainkan. Dimainkannya gimana? Ya Allah, saya menerima takdir. Semua manusia dari Allah diciptakan oleh Allah akan kembali kepada Allah dan kita pun akan kembali kepada Allah. Hanya menunggu waktu. Ya kan giliran. Semuanya akan wafat. Al-mautu babun. Maut itu akan kita lewati. Makanya kalau kita sedang kangen sama ibu, rindu sama ibu, kebaikan-kebaikan ibu yang kecil itu kita lanjutkan. Dan jangan lupa bacakan Al-Fatihah. Walaupun Al-Fatihah itu akan sampai kepada ibunda tercinta. Masya Terima kasih Bunda. Kalau Habib gimana Habib? Allah, Orang meninggal Ya, itu sama-sama, sayang. bukan untuk dilupakan. Makanya Nabi kita udhkuru mahasina mautakum. Makanya Nabi bilang ingatlah orang yang meninggal dunia itu baik-baiknya. Jadi kadang-kadang walaupun baik itu kadang-kadang kita ingat lihat senyumnya. Karena ibu saya juga udah meninggal kan. Jadi kita lihat senyumnya, ingat waktu dia ngomelnya. Masya Allah nasihat yang pernah dia berikan sama kita, gerak-geriknya. Terkadang semua itu bukan untuk dilupakan. Semua itu untuk diingat. Nangis boleh nggak? Boleh. Nangis kita ucapkan di hadapan Allah yang tidak boleh itu menyesali. Ya Allah kenapa kau ambil itu yang nggak boleh. Kita sayang sama ibu kita tapi Allah lebih sayang. Sayang sama istrinya Om Ikang tapi Allah itu lebih sayang. Karena Allah mungkin lebih pengen menenangkan. Bukan nggak tenang sama keluarga tapi Allah pengen sudah ini orang baik tambah ditenangkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita nangis dan tapi diiringi tangis kita itu dengan doa kepada Allah, ya Allah luaskan kuburan ibuku, kuburan mama, jadikan taman syurga. Boleh juga ya Allah beliau mungkin udah susah di dunia, jangan kau susahkan lagi di akhirat ya Allah. Kita minta sama Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Terima kasih Habib Muhammad. Om Ikang Fauzi, singkat saja Om Ikang. Apa yang Om Ikang ingin sampaikan ke Ciki saat ini? Iya, kita sekarang kan and then we were three. Kayak judul lagu itu teh. Itu jadi ya kita hidup kita nggak akan seperti sebelumnya. Tapi kita harus jadi orang baik terus. Gitu. Ciki ada yang mau disampaikan? I love you. Itu aja. Masya Allah, doakan mereka, tepuk tangan untuk mereka. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih untuk kedatangannya Om. Ciki terima kasih untuk kedatangannya. Masya Allah semoga sehat ya. Bahagia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Begitupun kita semua ya. Untuk itu Ustadz Syam boleh kesimpulan kita hari ini Ustadz. Maka sebenarnya dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayang kepada anak, tanggung jawab terhadap anak, cinta kepada anak mesti didasari karena Allah Subhanahu wa taala, karena nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seseorang sudah mencintai Allah, maka Allah akan membalas cintanya dengan cara apa? Allah akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit untuk mencintai hamba tersebut, dan setelah penduduk langit mencintainya, penduduk bumi pun akan mencintainya. Kenapa kadangkala ada orang tua sudah meluapkan segalanya kepada anak, tapi anak tidak membalas kepada orang tua tersebut? Karena kadangkala orang tua mencintai anak tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Anak akhirnya tidak bisa membalas orang tuanya karena memang anak terbatas, tidak akan bisa membalas. Tapi kalau orang tua mencintai anak karena Allah, maka Allah yang akan menjaga anak tersebut. Allah yang akan membuat anak itu mampu untuk membalas cinta orang tuanya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru-guruku, terima kasih Om Ikang Fauzi, Ciki sudah datang ke Islam Itu Indah. Terima kasih jamaah juga sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Sehat selalu semuanya, bahagia selalu. Insya Allah besok kita ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.